Bab 1481, Membagi Ruang. Kamu, pria berjubah darah itu menatap Aiden dengan mata dingin. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu belum memenuhi syarat. Aiden mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya tampak berubah menjadi sambaran petir. Dia muncul di depan pria berjubah darah itu dalam sekejap, menendang perutnya dengan keras, dan menjatuhkannya dari altar. Semua lilin berdarah di altar padam saat ini. Nak, jangan berpuas diri. Kamu tidak punya kemampuan untuk keluar dari ruang ini sekarang. Apalagi orang-orang yang datang bersamamu pasti akan terjebak dan mati di dimensi lain. Hahaha. Pria berjubah darah itu tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, tombak di tangan Aiden telah menembus jantungnya. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa keluar dari ruang ini. Kamu akan mati. Saat kata terakhir jatuh, sosok pria berjubah darah benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Aiden mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ini sudah berakhir, dan dia tidak tahu di mana pintu keluarnya. Pria berjubah darah itu sudah mati dan dia masih belum bisa keluar. Aiden berjalan menuju sisi lain, tetapi masih tidak dapat menemukan jalan keluar, seolah-olah dia benar-benar tersegel di ruang ini. Aiden sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal aneh seperti itu. Dengan pemikiran di benaknya, dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini secara langsung, tetapi segera dia menemukan bahwa dia masih di tempat yang sama dan tidak dapat pergi. Apakah karena ruangnya tumpang tindih? Aiden tercengang, jika ruangnya tumpang tindih, maka ruang tempat dia berada harus sama dengan ruang sebelumnya di Gua Setan Darah. Menjangkau dan menyentuh bagian depan, lautan tampak muncul di kehampaan. Telapak tangan Aiden menyentuh air laut. Dia melangkah maju. Sesosok berdiri di depannya, itu adalah Qiulong, tetua agung dari suku Rokayu. Melihat Aiden di sini, Qiulong juga menunjukkan kegembiraan. Apa yang terjadi? Aiden bertanya, saya baru saja berada di ruang lain, dan sekarang kita terjebak di sini dan tidak dapat mengakses Gua Darah Iblis. Ini seharusnya menjadi konspirasi klan Roh Darah. Mereka ingin memisahkan kekuatan kita dan kemudian melenyapkannya satu persatu. Saya baru saja bertemu dengan pembangkit tenaga listrik puncak alam transformasi dewa dari klan Roh Darah, tapi untungnya dia ditolak oleh saya. Saya juga. Aiden berkata, namun, pihak lain dibunuh oleh saya. Mendengar ini, hati Qiulong sedikit bergetar. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya orang kuat di puncak alam transformasi. Namun, lawannya masih dibunuh oleh Aiden, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan Mu Yi dan yang lainnya. Aiden Shin berkata bahwa Mu Yi dan Lu Tian pasti juga menghadapi lawan yang sangat kuat, dan dia tidak tahu apakah mereka bisa mengatasinya. Bagaimana cara melarikan diri dari ruang ini? Qiulong mencoba pergi dari sini, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Aiden menarik napas dalam-dalam, jika kamu mengerti dengan hatimu, kamu dapat meninggalkan tempat ini. Kemudian, seperti sebelumnya, dia menyentuh lautan, dan seluruh tubuhnya meninggalkan ruang ini dan muncul di tempat lain. Qiulong juga mengikuti. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya adalah pemandangan yang sangat tragis. Raja Pedang Lu Tian membunuh orang kuat di puncak alam transformasi dewa dari suku Roh Darah, namun salah satu lengannya juga dipotong oleh pisau lawan. Dan tubuhnya berlumuran darah. Ada darah dan nafasnya tidak stabil, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Raja Pedang. Aiden melangkah maju dan mengeluarkan ramuan penyembuh untuk diminum Lu Tian. Wajah Lu Tian menjadi sedikit merah. Peri darah sialan, bajingan. Lu Tian mengutuk dengan marah, jika bukan karena serangan diam-diam, dia tidak akan seperti ini. Ini adalah ruang tertutup. Mungkin sangat sulit untuk meninggalkannya. Qiulong menghela nafas, klan Roh Darah pasti dengan sengaja menargetkan mereka dan menyegelnya di sini. Mari kita cari beberapa orang lagi dulu. Aiden tampaknya tidak khawatir. Sekelompok orang mengikutinya ke ruang lain, dan saat ini, tanah sudah menjadi genangan darah. Dua sosok tergeletak di genangan darah. Ada orang lain yang berdiri di sampingnya, dan itu adalah Xiao Yu. Namun, dia terluka parah, dan dua sosok yang tergeletak di sampingnya adalah anggota suku Rokayu Yi juga ada di antara mereka, dan dia tidak bernafas sama sekali. Saat kami sampai di sini, kami diserang oleh klan Roh Darah. Meskipun mereka akhirnya tersingkir, Xiao Yu menghela nafas. Ini adalah malapetaka mereka, dan tidak ada jalan keluar darinya. Qiulong juga marah di dalam hatinya. Mu Yi dianggap sebagai orang terkuat di antara klan Rokayunya, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Hari ini, klan Roh Darah harus membayar harganya. Xiao Yu merasa marah ketika dia berpikir untuk diserang. Jika tidak, klan Roh Darah tidak akan pernah menjadi lawannya. Sembuhkan lukamu dulu, dan aku akan menemukan jalan keluarnya. Kata Aiden. Di mana menemukan jalan keluarnya? Percayalah padanya, dia pasti akan menemukannya. Xiao Yu paling mengenal Aiden, dan dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Setelah itu, beberapa orang menyembuhkan luka mereka di tempat, sementara Aiden berjalan berkeliling di dalam ruangan. Dia menatap kekuatan spiritual berdarah yang berubah dalam kehampaan, dan gambaran secara bertahap terbentuk di benaknya. Hukum, kekuatan hukum luar angkasa.
Aiden tersenyum. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual spasial yang sangat kuat. Ini pasti merupakan ruang yang dibangun oleh banyak orang kuat. Kekuatan hukum. Dia sangat cocok. Aiden merasakan ruang ini dengan pikirannya dan mencari tempat terlemah dalam hukum luar angkasa, yang merupakan tempat termudah untuk ditinggalkan. Segera, Aiden menemukan targetnya. Di sudut timur laut ruang, hukum ruang angkasa adalah yang paling lemah. Belakangan, Aiden memanggil semua orang. Kami akan keluar dari sini, tapi setelah kami keluar, kemungkinan besar kami akan mendapat masalah, jadi semua orang harus siap secara mental. Maksudmu, Qiu Long sepertinya memikirkan sesuatu. Aiden mengangguk, dan Lutian berkata, bagaimanapun, kita sekarang berada dalam situasi putus asa, dan kita hanya bisa bertahan hidup dengan bunuh diri. Kalau begitu, ayo bertarung. Melihat semua orang telah menyadarinya, Aiden tidak lagi memiliki keraguan, dan sambil berpikir, dia memanggil pedang Sisio. Guru. Aiden mengucapkan dua kata, dan saat berikutnya, cahaya spiritual ungu yang kaya mekar di pedang Sisio, dan kekuatan spiritual yang agung meledak, seolah-olah itu berubah menjadi pedang guntur ungu dan melonjak ke langit, membanting ke angkasa. Tempat terlemah. Bum bum bum, seluruh ruangan bergetar hebat saat ini. Masih ada harapan. Qiu Long dan yang lainnya tampak bersemangat. Saat berikutnya, Aiden terbungkus dalam bola petir ungu, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang, bergegas ke angkasa. Saat berikutnya, semua orang mendengar ledakan. Ruang ini benar-benar terbelah. Bab 1482, Suku Roh ke-6. Bergerak. Ketika ruang itu terbelah, tubuh semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kehampaan. Ini adalah ruang yang diselimuti lautan darah. Lautan darah tidak terbatas. Aiden dan yang lainnya muncul di sini, mengambang di kehampaan. Ini adalah... Qiu Long melihat darah di sekelilingnya dan terasa panas di sekujur tubuhnya. Tempat ini asing, aneh dan meresahkan. Gu, suara-suara aneh terdengar. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bayangan telur besar menjulang di tengah lautan darah. Paksaan yang mengerikan muncul dari bayangan telur. Apa itu? Qiu Long hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Aiden juga merasakan aura berbahaya dari kubah itu. Gawat. Intuisi memberitahu Aiden bahwa telur darah ini tidak biasa. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari konspirasi klan roh darah, dan itu adalah bagian yang sangat penting. Qiu Long juga setuju dengan pendapat Aiden. Menghancurkan telur darah ini kemungkinan besar akan sangat merusak vitalitas klan roh darah. Mari kita bertindak bersama. Mengikuti teriakan pelan Aiden, semua orang membentuk segel dengan tangan mereka untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual yang kejam berkumpul, membuat seluruh dunia bergetar hebat. Hancurkan. Aiden menurunkan tangannya, dan guntur langit ungu turun dari kehampaan, seperti guntur dewa penghancur dunia, bertujuan untuk menghancurkan target di bawah. Aliran cahaya spiritual kayu muncul di telapak tangan Qiu Long, berubah menjadi sosok besar. Dia meninju, kekosongan bergetar, dan mengenai telur raksasa itu. Raja Pedang Lutian sekali lagi menggunakan teknik pedang pembelah langit, dan energi pedang yang ganas meraung, seperti auman monster, menghancurkan segalanya. Boom! Beberapa serangan yang sangat arogan menghantam kubah di bawah secara bersamaan. Boom boom boom! Lautan darah bergolak, meluap-luap, dan ruang ini sepertinya mengalami pukulan hebat dan akan segera dihancurkan. Semua kekuatan spiritual menghantam telur raksasa itu, dan semua orang menghela nafas lega. Dengan serangan yang begitu dahsyat, telur itu seharusnya hancur tidak peduli seberapa kerasnya. Fluktuasi kuat seperti itu berlangsung selama puluhan napas sebelum perlahan menjadi tenang. Semua orang menunduk, tetapi saat berikutnya, mata mereka tiba-tiba menyusut. Telur raksasa itu masih tergeletak tak bergerak, dan lautan darah di sekitarnya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ini, apakah aku akan buta? Qiu Long menggosok matanya, merasa apa yang dilihatnya tidak nyata. Saya juga curiga saya terpesona. Raja Pedang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa selamat dari serangan yang begitu kejam, dan dia masih sangat aman. Ada yang salah, berdengung. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam kehampaan berfluktuasi, dan kemudian sosok berjubah darah muncul dari udara tipis. Gelombang tirani terpancar saat ini. Puncak dari alam transformasi ilahi. Semua orang menatap pria di depan, mata mereka sedikit berubah. Wajah orang lain ditutupi oleh jubah berdarah, dan wajah aslinya tidak terlihat jelas. Kamu sebenarnya ingin menghancurkan tubuh Tuhanku, tapi kamu tidak bisa. Pria berjubah darah itu mengulurkan telapak tangannya ke depan, dan badai api menyapu lautan darah di bawah, menyerbu ke depan dengan keras. Boom boom boom. Mundur. Aiden berteriak keras dan segera mundur ke belakang. Semua orang tidak berani tinggal dan mundur secepat mungkin. Namun lautan darah yang menyapu menolak untuk melepaskan mereka, mengejar mereka sepanjang jalan, dan tidak akan berhenti sampai mereka terbunuh. Aiden langsung melepaskan pedang Sisio, dan guntur tak berujung jatuh, bertabrakan dengan lautan darah yang menyapu.
Lautan darah terhenti sejenak dan terus mengalir ke depan. Semua orang kaget. Ini pertama kalinya mereka melihat Aiden tidak mampu menahan serangan lawan. Bukan karena Aiden terlalu lemah, hanya bisa dikatakan serangan pria berjubah darah itu terlalu menakutkan. Hanya ada satu orang di klan roh darah yang memiliki kekuatan seperti itu, dan itu adalah pemimpin klan roh darah, Suesa. Qiu Long mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah darah itu, jika tebakanku benar, kamu adalah roh jahat darah. Pria berjubah darah itu tidak berbicara, dan lautan darah masih bergolak, mencoba menelan semua orang. Transfer luar angkasa, tinggalkan tempat ini. Xiao Yu menyarankan. Ruang ini telah ditutup dan kita tidak bisa pergi. Aiden berkata bahwa dia juga ingin menggunakan hukum ruang untuk berpindah secara langsung, tapi jelas dia tidak bisa. Kami hanya bisa berjuang sampai akhir. Lutian juga orang yang kejam. Karena pihak lain ingin dia mati, dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Namun pada saat ini, cahaya cian turun dari kehampaan, membungkus tubuh beberapa orang dan menghilang seketika. Lautan darah menyapu ke depan, tetapi mengalir ke ruang kosong. Pria berjubah darah itu sedikit terkejut, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang ganas dan menakutkan. Mutiara roh kayu. Boom! Aura biru mendarat di Wood Spirit City. Aiden dan yang lainnya membuka mata dan melihat sosok Muluo muncul di depan mereka. Ada sesuatu yang familiar tentang tempat ini. Kembali. Risiko yang luar biasa. Semua orang masih sedikit takut. Jika lampu hijau tidak turun dan membawa mereka pergi, mereka mungkin sudah mati sekarang. Pemimpin klan. Qiu Long membungkuk pada Muluo. Terima kasih, Bapak Bangsa, karena telah menyelamatkan hidupmu. Kamu terlalu impulsif. Jika bukan karena mutiara roh kayu, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Muluo menghela nafas berat, tapi dia tidak bermaksud menyalahkan. Apakah orang itu Suesa, pemimpin klan roh darah? Aiden bertanya. Itu hanya tiruan. Nada suara Muluo agak berat. Semua orang diam. Hanya satu klon yang begitu kuat sehingga jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ruang yang diatur oleh Blood Demon memiliki efek pengekangan yang cukup besar padamu. Terlebih lagi, kekuatan klonnya akan meningkat di ruang itu karena ada dua manik roh di ruang itu. Mutiara roh api dan mutiara roh darah. Aiden akhirnya mengerti. Pantas saja dia merasakan ada yang tidak beres saat itu. Ada suasana yang sangat familiar di ruang itu yang dia rasakan sebelumnya. Itu adalah dua manik-manik roh. Sama seperti mereka diberkati oleh mutiara roh kayu ketika mereka tinggal di kota roh kayu, pihak lain juga akan diberkati oleh mutiara roh ketika mereka berada di ruang itu, sehingga kekuatan mereka akan meroket. Aiden pada awalnya tidak tertarik dengan manik-manik roh, tapi sekarang, dia sangat tertarik padanya. Jika kamu ingin bersaing dengan lawan, kamu harus mendapatkan setidaknya dua manik roh. Qiu Long menghela nafas, tapi sekarang kita hanya memiliki satu manik roh. Manik-manik roh lainnya ada di suku roh darah dan suku roh tulang. Kami khawatir tidak ada harapan untuk mendapatkannya. Tuan. Muluo melihat ke kejauhan. Awalnya, saya mengira hanya ada 5 klan spiritual dan 5 manik spiritual di wilayah bintang Tianqiong, tetapi setelah saya keluar dari pengasingan, saya melihat klasik dan menemukan klan spiritual terbesar ke-6 dan keberadaan mutiara spiritual ke-6. Apa? Klan spiritual terbesar ke-6 dan manik spiritual ke-6? Semua orang kaget. Apakah ini benar? Bab 1483, menanyakan istana. Lalu apa nama klan spiritual terbesar ke-6? Qiu Long bertanya. Dia masih tidak percaya itu benar. Semua orang memandang ke arah Muluo, yang melihat ke kejauhan, tercatat dalam buku kuno bahwa klan roh terbesar ke-6 adalah klan roh kudus, dan manik-manik roh yang dijaga oleh klan mereka adalah manik-manik roh kudus, yang memiliki roh kudus yang sangat kuat. Keinginan untuk melindungi. Dikabarkan bahwa keberadaan suku roh kudus sangatlah misterius. Mereka mungkin sebuah suku, tapi tidak ada yang tahu di mana suku ini berada. Apakah tidak ada catatan yang relevan dalam buku-buku kuno? Aiden bertanya. Tidak. Muluo menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin mengetahui keberadaan mereka, kamu mungkin ingin bertanya kepada orang bijak misterius itu. Maksudmu, bayi? Ketika Qiu Long mendengar kata, orang bijak, dia langsung teringat pada orang itu. Dia tidak memiliki nama, tetapi karena dia mengenakan pakaian putih, dia dipanggil, bayi, oleh orang-orang di wilayah bintang Tianqiong. Dia adalah orang paling bijaksana di wilayah bintang Tianqiong dan terlahir sebagai orang bijak. Dikatakan bahwa dia dapat mengetahui masa lalu dan masa depan dan memiliki kekuatan supernatural yang kuat, bahkan pemimpin klan dari suku roh darah dan suku roh tulang tidak berani untuk bertindak arogan di depannya. Dia juga tidak pernah ikut serta dalam peperangan antar ras yang berbeda. Meskipun ras Eldar dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Orang bijak berbaju putih, dia mungkin orang yang paling mungkin mengetahui tentang keberadaan klan roh kudus. Tapi bahkan jika kita bertanya padanya, dia mungkin tidak memberitahu kita. Qiu Long menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah melihat orang bijak berbaju putih, dia akrab dengan legenda tentang dia.
Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang kuat di seluruh wilayah bintang Tianqiong yang dapat melihat orang bijak berbaju putih, dan bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan bisa melihatnya. Orang bijak berkulit putih tampaknya terisolasi dari dunia ini, dan dia adalah orang luar sejati. Di manakah orang bijak berbaju putih itu? Aiden bertanya. Tanyakan pada gunung. Mulo menunjuk ke timur laut, bagaimana kalau kamu ikut denganku berkunjung? Aiden juga ingin bertemu dengan guru duniawi ini, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Maka rombongan orang tersebut langsung berangkat ke Gunung Dongdao di timur laut. Semua orang terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera mereka tiba di depan puncak raksasa seputih salju. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah istana berdiri di atas puncak raksasa, yaitu Istana Tao. Rumor mengatakan bahwa Istana Tao telah diwariskan selama ribuan tahun, tetapi hanya ada satu orang di istana tersebut, dan orang itu adalah orang bijak berbaju putih. Ia juga merupakan penguasa istana dari Istana Tao, tetapi hanya sedikit orang yang memanggilnya sebagai penguasa istana. Aiden dan yang lainnya segera sampai di depan gunung. Mereka berhenti di kaki gunung. Menurut Muluo, mendaki gunung dimulai dengan keikhlasan. Hanya dengan cara inilah orang bijak berbaju putih bisa terkesan. Ayo, kita mendaki gunung. Semua orang mengangguk dan segera berjalan menuju gunung. Mereka berjalan sangat lambat dan tulus menuju Istana Tao. Setelah berjalan sekitar sepertiga jalan, Aiden mendongak dan tiba-tiba melihat dua sosok di atas yang juga sedang mendaki. Salah satunya mengenakan jubah tulang. Dia kurus seperti tongkat, tapi dia memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang. Orang lain mengenakan jubah darah yang tergantung di tubuhnya, dan tekanan darah yang kuat menyebar ke segala arah. Dia adalah orang kuat dari klan tulang dan klan darah. Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah mereka pun tahu tentang klan spiritual ke-6? Muluo punya firasat buruk bahwa tujuan pihak lain datang ke sini mungkin sama dengan tujuan mereka. Bunuh mereka secara langsung. Qiu Long segera mendapat ide. Hanya ada dua orang di sisi lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa menjadi lawan mereka. Tidak. Aiden menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini dengan ketulusan dan mendaki gunung bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual kami. Jika kami membunuh orang di sini, bukankah itu bertentangan dengan niat awal kami? Tapi, Muluo berkata, dengarkan saja Aiden dan teruslah maju. Jika ini adalah kehendak Tuhan, kita tidak bisa melanggarnya. Karena itu, dia terus berjalan menuju gunung. Semua orang juga mengikuti mereka mendaki gunung, dan dua sosok di atas juga melihat mereka, dengan senyum mengejek di wajah mereka. Kedua pelacur ini, aku benar-benar ingin membunuh mereka dengan satu pisau. Raja Pedang Lutian berkata dengan marah bahwa dia sekarang menganggap dirinya sebagai anggota klan Roh Kayu. Naik dulu lalu bicara. Dua orang dari suku Roh Tulang dan suku Roh Darah hendak mencapai puncak, namun mereka terus berjalan dengan kecepatan aslinya datang secara alami. Pada akhirnya, masih orang kuat dari suku Roh Tulang dan suku Roh Darah yang memasuki Istana Tao terlebih dahulu. Suku Roh Darah masuk lebih dulu. Setelah sekitar sebatang dupa, dia mundur berkomunikasi dengannya sebentar, dia juga melangkah ke Istana Tao. Dia tinggal di sana lebih lama. Setelah keluar, wajahnya sedikit muram. Hal yang sama berlaku untuk orang kuat dari klan Roh Darah. Terlihat bahwa mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Turun. Suara yang sedikit lebih tua keluar. Aiden dan yang lainnya tercengang. Mereka belum memasuki Istana Tao, dan ingin turun. Tetapi ketika mereka sedang kebingungan, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu keluar istana, membungkus tubuh kedua orang itu dan mengirim mereka langsung turun gunung. Tapi Aiden dan yang lainnya baik-baik saja. Jelas sekali, suara tadi tidak membicarakan tentang mereka. Semua orang terus mendaki gunung. Entah berapa lama, tapi mereka akhirnya sampai di puncak gunung. Semua orang kehabisan nafas karena kelelahan. Meskipun mereka semua adalah praktisi, masih membutuhkan banyak usaha untuk mendaki dari kaki gunung ke puncak-puncak raksasa. Tuan, Muluo dari suku Roh Kayu dan semua orang dari suku Roh Kayu meminta pertemuan. Sebuah suara datang dari istana. Datang. Ya. Muluo berbisik kepada semua orang, tunggu di sini, saya akan masuk dulu. Semua orang mengangguk dan memberi isyarat agar Muluo memasuki istana. Muluo melangkah maju dan perlahan masuk ke istana. Semua orang menunggu dengan penuh harap di luar. Hasil apa yang bisa mereka capai? Setelah beberapa saat membakar dupa, Muluo keluar. Ketika semua orang hendak bertanya, Muluo menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak tampan. Apa yang terjadi? Aiden sangat bingung. Muluo seharusnya sudah melihat suaminya sekarang. Pada saat ini, dia perlahan melangkah maju, mengepalkan tinjunya ke arah Istana Tao dan berkata, Aiden, orang luar dari wilayah bintang, ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Tidak ada suara yang keluar dari istana. Aiden tidak mundur dan terus menunggu di depan Istana Tao. Setelah sekian lama, sebuah suara keluar. Silakan masuk. Kelopak mata semua orang melonjak. Ketika Muluo masuk sebelumnya, pihak lain membiarkannya masuk, tetapi ketika berbicara dengan Aiden, dia menggunakan kata, tolong. Mungkinkah karena Aiden adalah orang luar dari Star Territory, jadi suaminya sangat sopan padanya? Terima kasih.
Aiden melangkah maju dan perlahan masuk ke istana. Bab 1484, Wilayah Bintang Tengah. Memasuki istana Tao, pemandangan tiba-tiba berubah. Langit berbintang tak berujung berubah menjadi galaksi. Aiden berada di tepi galaksi, ada sekelompok cahaya spiritual yang berkedip-kedip. Aiden melihat auranya, dan ternyata itu adalah kerangka. Kamu adalah... Aiden memandangi kerangka itu dengan bingung. Mungkinkah dia orang bijak berbaju putih? Saya orang bijak berbaju putih. Saat dia berbicara, aliran cahaya putih muncul di langit berbintang dan jatuh ke kerangka, dan segera berubah menjadi gaun putih dan menutupi kerangka itu. Aiden telah melihat banyak hal aneh, tapi ini pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti orang bijak bayi. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika dia datang ke sini, dia punya pertanyaan untuk ditanyakan. Bolehkah saya bertanya, Tuan, perubahan apa yang akan terjadi di wilayah bintang Tianqiong? Aiden tidak secara langsung bertanya tentang klan spiritual ke-6 dan manik spiritual ke-6, tetapi berbalik bertanya tentang variabel di wilayah bintang Tianqiong. Pria itu melambaikan tulang tangannya, dan gambar sebuah galaksi muncul di langit berbintang. Di tepi galaksi, ada 5 bintang dengan warna berbeda. Bang, tiba-tiba, bintang berdarah menghantam bintang api di sebelah kiri, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bintang putih lainnya dengan cahaya dingin dihempaskan ke arah bintang yang berkedip lebih cepat di sebelah kanan, dan bintang lainnya juga hancur berkeping-keping. Kemudian, bintang berdarah dan bintang cahaya dingin putih mengarahkan ujung tombak mereka ke bintang Qian di depan dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Setelah serangan dahsyat, cahaya bintang biru meredup. Berdengung. Pada saat ini, sebuah bintang kecil berwarna ungu muncul di dasar galaksi. Bintang ungu tersebut berputar perlahan dan sepertinya tidak berdampak pada seluruh galaksi. Anehnya, layarnya berhenti. Aiden melihatnya sebentar dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Suku roh darah menyerang suku roh api, menghancurkan suku roh api, dan mengambil mutiara roh api. Kemudian suku roh tulang menyerang suku roh angin, menghancurkan suku roh angin, dan mengambil mutiara roh angin. Sekarang, bahkan klan roh kayu berada di ambang kehancuran dan tidak dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Hanya saja, dot apa yang diwakili oleh bintang ungu itu? Ini adalah sesuatu yang Aiden tidak dapat mengerti. Itulah yang kamu cari, klan roh kudus. Mendengar ini, pupil Aiden sedikit menyusut. Apakah bintang ungu itu melambangkan klan roh kudus? Namun, keberadaannya nampaknya tidak mencolok, dan bahkan dengan kekuatannya, yang mungkin tidak mampu membalikkan keadaan. Tren umum tidak dapat diubah. Orang bijak berpakaian putih mengeluarkan suara seperti itu. Aiden mengerutkan kening. Mungkinkah suku roh darah dan suku roh tulang pada akhirnya akan menguasai seluruh wilayah bintang? Tuan, apakah Anda punya solusinya? Aiden bertanya. Orang bijak berbaju putih menjawab, bintang ungu melambangkan klan roh kudus. Sayangnya, benda suci klan roh kudus, manik roh kudus, disegel di gunung suci ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa mengambilnya keluar selama ribuan tahun. Inilah sebabnya klan roh kudus lemah. Jika mutiara roh kudus dapat dihilangkan, situasinya mungkin berubah. Di mana klan roh kudus? Aiden bertanya. Di tengah lapangan bintang, kota roh kudus, istana roh kudus. Setelah mengatakan itu, nyala api ungu mulai menyala perlahan di pakaian putih orang bijak itu. Galaksi di kehampaan berangsur-angsur hancur, cahaya bintang meredup, dan ruang angkasa berangsur-angsur runtuh. Sosok berpakaian putih berangsur-angsur berubah menjadi abu. Aiden hendak melangkah maju, tetapi tersapu oleh kekuatan spiritual misterius dan langsung dikeluarkan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah sampai di kaki gunung. Dan Mulo dan yang lainnya sudah menunggu di kaki gunung. Apa yang telah terjadi? Mengapa istana itu runtuh? Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa istana Tao sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanyalah tumpukan batu yang ditinggalkan. Tuan sudah pergi, kata Aiden. Semua orang memandangnya, bertanya-tanya apa maksudnya. Apa maksudmu dengan pergi? Namun, tidak ada yang bertanya. Tuan memberi saya beberapa instruksi. Pusat bidang bintang, kota roh kudus, istana roh kudus. Kata Aiden. Pusat bidang bintang. Mendengar ini, Muluo merasa sangat terkejut. Ada apa? Semua orang bingung. Muluo berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Pusat bidang bintang adalah tanah yang diblokir oleh penghalang. Radius puluhan juta mil semuanya diblokir oleh penghalang, karena itu adalah tanah yang tadinya sekali hancur. Suatu ketika, perang besar terjadi di tengah lapangan bintang. Tidak kurang dari 100 ras bertempur. Pada akhirnya, tidak ada ras yang menang dan tidak ada yang keluar dari penghalang. Kenapa aku tidak tahu tentang hal sebesar itu? Penatua Agung Qiulong dan Raja Pedang Lu Tian sama-sama tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar masalah ini sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa pusat bidang bintang adalah area tertutup, tetapi mereka tidak tahu rahasia apa yang ada di sana. Berita tentang perang itu telah disegel. Hanya kepala suku dari suku spiritual tingkat tinggi yang mengetahuinya. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini dengan melihat melalui buku-buku kuno. Sepertinya kita harus pergi ke sana.
Pemimpin klan, kamu harus kembali ke klan untuk sementara waktu dan biarkan kami pergi ke sana untuk mencari rahasianya. Qiu Long menyarankan bahwa ketika kita sampai di sana, kita mungkin menghadapi bahaya. Aiden berkata, terserah saya untuk menangani masalah ini. Anda kembali ke suku Anda dulu. Jika suku Rokayu diserang, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahannya jika jumlah orangnya sedikit. Ini. Semua orang juga tahu bahwa apa yang dikatakan Aiden masuk akal. Lagi pula, mereka baru saja bertemu dengan dua orang dari suku roh darah dan suku roh tulang hari ini. Itu mungkin akan memicu perang besar. Kalau begitu aku serahkan ini padamu. Mu Luo penuh dengan harapan. Dia selalu percaya pada Aiden dan percaya bahwa dia akan berhasil menyelesaikan tugasnya kali ini. Aiden mengangguk dan segera berangkat langsung ke tengah lapangan bintang. Kecepatannya sangat cepat, namun meski begitu, ia membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai pusat bidang bintang. Bagaimanapun, bidang bintang terlalu besar, dan bahkan perjalanan luar angkasa pun membutuhkan banyak waktu. Pada hari ini, Aiden datang ke dunia yang dikelilingi bintang ungu. Dia memikirkan pola bintang yang ditunjukkan oleh orang bijak bayi kepadanya hari itu. Bintang ungu melambangkan klan Roh Kudus. Ini adalah penghalang. Aiden menunduk dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat sebuah kastil besar berdiri di tengahnya, megah dan menakutkan. Aiden tahu bahwa itu adalah kota Roh Kudus. Tujuannya telah tercapai. Dengan sekejap tubuhnya, Aiden bergegas menuju penghalang, dan segera mendarat di depan kota Roh Kudus. Meskipun kastilnya tinggi, tidak hanya itu, kastil itu tampak bobrok dan terpencil, dengan reruntuhan di mana-mana, seperti mengalami perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aiden memikirkan kata-kata Mu Luo. Sepertinya pertempuran yang mengerikan memang terjadi di sini. Bab 1485, Kota Roh Kudus. Aiden sedang berjalan di Kota Roh Kudus. Tidak, tepatnya, dia seharusnya berjalan di antara reruntuhan. Meskipun kastilnya masih utuh, sebagian besar bangunan di sekitarnya hancur. Kekuatan spiritual yang aneh muncul di ruang kosong. Berdengung, ada jejak kekuatan spiritual yang bergetar di ruang virtual, dan kemudian tampak berubah menjadi pintu keluar angkasa, dan sesosok tubuh keluar darinya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke tanah suci. Sosok itu mengenakan jubah kuning tanah, dengan wajah tua dan suara yang dalam dan kuat. Aiden tahu bahwa orang ini mungkin adalah penduduk asli di sini. Nama saya Aiden, dan saya datang ke sini untuk mencari klan Roh Kudus. Setelah Aiden selesai berbicara, lelaki tua itu mengerutkan kening, tidak ada klan Roh Kudus di sini, kamu boleh pergi. Aiden tidak tahu kenapa, dilihat dari sikap pihak lain, sepertinya dia sengaja mengusirnya. Mengapa ini? Intuisi memberitahu Aiden bahwa tempat ini tidak sederhana. Senior, wilayah bintang Tianqiu sedang menghadapi bencana. Jika klan Roh Kudus tidak datang membantu, itu mungkin bencana. Mendengar ini, lelaki tua itu melirik ke arah Aiden, apa hubungannya dengan saya? Aiden tertegun sejenak, dan pihak lain mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya bukan dari wilayah bintang Tianqiong, tetapi saya juga tahu bahwa suku roh darah dan suku roh tulang adalah suku roh jahat. Jika mereka memberitahu wilayah bintang Tianqiong, saya khawatir seluruh wilayah bintang Tianqiong akan jatuh ke dalam kekacauan. Dan bahkan pada akhirnya bisa saja dihancurkan. Tapi apa hubungannya ini denganku? Orang tua itu mengatakan hal yang sama lagi, yang membuat Aiden merasa bahwa perkataan orang lain mungkin mengandung arti lain. Dia tidak peduli dengan seluruh wilayah bintang Tianqiong. Bahkan jika wilayah bintang Tianqiong dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini sepertinya terlalu kejam. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Aiden berdiri di sana dan berpikir lama. Meskipun lelaki tua itu memintanya pergi, dia tidak pergi. Aiden terus berjalan ke depan dan sampai ke kastil. Yang mengejutkannya adalah kastil itu tidak memiliki pintu. Itu adalah penghalang cahaya yang sangat besar. Aiden mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, tapi hanya bisa menyentuh ruang kosong, seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bisa masuk sama sekali. Tempat ini terlalu aneh. Pada saat ini, sosok lain masuk melalui penghalang. Orang ini mengenakan jubah tulang, dengan tubuh kurus dan wajah yang agak familiar. Itu adalah orang kuat dari suku roh tulang yang dia lihat di gunung hari itu. Orang kuat dari suku roh tulang juga melihat Aiden. Wah, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Kebetulan sekali. Aiden sedikit menyipitkan matanya, dia benar-benar membiarkannya menyentuhnya. Aku ingat, kamu adalah pria dari suku roh kayu. Hahaha, aku tidak menyangka orang dari suku roh kayu bisa datang ke sini. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, pergi ke sial. Orang kuat dari ras roh mengepalkan satu tangan dan menyerang Aiden. Tinju yang tampak tipis itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saat tinju itu jatuh, tekanan datang, seolah-olah akan menghancurkan Aiden. Cahaya guntur bermekaran dari tubuh Aiden, dan guntur serta kilat menyambar, mengejutkan orang kuat dari klan roh tulang. Kamu tidak layak bertarung denganku.
Saat suara Aiden turun, gelombang suara yang mendominasi mengalir deras, menyebabkan gendang telinga lawan bergetar dan lubang mulutnya berdarah. Kamu. Puff. Sebelum dia selesai berbicara, Aiden menusuk tubuhnya dengan pedang dan langsung menghancurkannya. Dia tidak pernah menyangka akan langsung dibunuh begitu dia tiba di sini. Sebelum datang, dia tidak memberitahu anggota kuat dari suku Roh Darah. Dia pikir dia akan dihargai atas jasanya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini. Dia melakukan pembunuhan lagi. Sesosok perlahan melayang keluar dari kastil. Dia menatap orang kuat klan Roh Tulang yang terbunuh di bawah, dan menggelengkan kepalanya seolah tak berdaya. Pergilah. Kalimat ini jelas ditujukan untuk Aiden. Aiden bingung. Mengapa membiarkan dia pergi? Senior, saya datang ke sini untuk menyatukan suku Roh Kudus dan suku Roh Kayu. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan suku Roh Darah dan suku Roh Tulang. Jika tidak, jika kita bertarung bersama, tempat ini pun mungkin tidak bisa diselamatkan. Aiden tidak berbohong. Klan Roh Kayu masih memiliki kekuatan bertarung yang besar. Jika mereka dipaksa terburu-buru, mereka dapat menyebabkan badai berdarah. Terlebih lagi, meskipun suku Roh Kayu dihancurkan, suku Roh Darah dan suku Roh Tulang tidak boleh melepaskan suku Roh Kudus. Bagaimanapun, mereka sudah mengetahui keberadaan suku Roh Keenam tidak tunduk atau tidak mereka tidak akan merasa nyaman jika dihancurkan. Orang-orang dari klan Roh Kudus menghela nafas, kami tidak ingin berpartisipasi dalam perjuangan. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu tidak akan ada gunanya. Senyuman muncul di mata Aiden. Kata-katanya jelas berpengaruh. Pihak lain awalnya membiarkannya pergi, tapi sekarang mereka menunjukkan sikap mereka, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki beberapa pemikiran. Aiden melanjutkan, jika suku Roh Kudus hanya ingin hidup di sudut, itu akan sulit. Suku Roh Darah dan suku Roh Tulang sangat ambisius. Mereka awalnya tidak mengetahui keberadaanmu, tetapi sekarang mereka tahu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lagi pula, ada mutiara spiritual lain di klanmu. Selanjutnya, ketika suku Roh Kayu kami tidak mengetahui keberadaan suku Roh Kudus Anda, dua suku roh lainnya mulai mencari informasi tentang Anda. Hal semacam ini sama sekali tidak dapat disembunyikan. Mungkin kamu masih belum memahami situasi di luar. Suku Roh Api dan suku Roh Angin telah musnah. Suku Roh Darah dan suku Roh Tulang sedang mengambil tindakan. Mendengar ini, mata anggota klan Roh Kudus sedikit bergetar. Benar saja, masih ada pergerakan. Mereka awalnya tidak tahu bahwa suku Roh Angin dan suku Roh Api telah dimusnahkan. Apakah suku Roh Angin dan suku Roh Api sudah tidak ada lagi? Pria itu menggumamkan beberapa patah kata, lalu berkata kepada Aiden, tunggu di sini sebentar, saya akan kembali dan menjelaskan masalah ini kepada pemimpin klan. Iya. Aiden mengangguk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sebagian besar kesuksesan telah dicapai. Namun, hal yang lebih penting masih akan datang. Jika dia tidak bisa melewati level pemimpin klan, apa yang telah dilakukan sebelumnya tidak akan ada gunanya. Pria itu berbalik dan berjalan ke dalam kastil, sementara Aiden menunggu di luar. Setelah sekian lama, pria itu muncul kembali. Mari ikut saya. Aiden tampak bahagia, dan pihak lain mengundangnya masuk. Tampaknya kata-katanya berpengaruh. Dia mengikuti pria itu langsung ke dalam kastil, dan penghalang pemblokiran tidak berguna saat ini. Ketika dia datang ke kastil, Aiden menemukan bahwa tidak banyak perbedaan antara bagian dalam dan luar kastil. Semuanya adalah reruntuhan. Ada banyak orang yang bergerak di dalam, dan aura di tubuh masing-masing berbeda. Aiden bahkan merasakan nafas suku Roh Kayu, suku Roh Angin, suku Roh Api, dari pihak lain, yang membuatnya merasa sangat aneh. Bersambung.